Wacana pertemuan Bapak Prabowo dan Bu Megawati itu memang sudah tersebar di berbagai sosial media, teman-teman. Hal tersebut tentu saja menimbulkan berbagai persepsi, opini, analisis ya dari kalangan politisi, kemudian netizen juga. Nah, ada yang memang menganalisis hal ini kemudian mengait-ngaitkan dengan Pak Jokowi. Nah, itu dia teman-teman. Pak Jokowi selalu menjadi tema ya di setiap pembahasan politik atau ketika ada problem politik di suatu partai, misalkan apalagi PDI, itu ngarahnya ke Pak Jokowi lagi teman-teman. Dan itu sangat sering sekali. Termasuk hal ini. Ada seseorang yang memang memberikan pendapat tentang wacana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati, kemudian ya nama Pak Jokowi disebut di sini. Dan Pak Adi Prayitno juga menyinggung hal ini ya. Maksudnya wacana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati itu salah satunya selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi memang tugasnya sudah purna ya. Sudah selesai, sudah balik gitu kan intinya. Apa yang dikatakan Pak Adi Prayitno seperti itu. Dan kemudian Pak Adi Prayitno juga menjelaskan hal lain. Jadi bagaimana sih ketika Pak Prabowo dan Bu Megawati itu bertemu, teman-teman? Kurang lebih seperti itu. Kita akan lihat videonya seperti apa. Pertemuan dua tokoh bangsa kita ini. Tapi apakah kemudian seperti dikatakan oleh beberapa pengamat politik bahwa Jokowi itu sudah terpojok dan ruangannya semakin sempit untuk kemudian melakukan manuver-manuver politik ya bagi akibat dari rencana pertemuan Prabowo dan Megawati tersebut ya. Kita tahu ya bahwa itu sulit terjadi. Kenapa demikian? Karena kita tahu Jokowi itu masih punya satu kepentingan politik, yaitu menjadikan anaknya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Nah, ini salah satu contohnya ya teman-teman, nama Pak Jokowi disebut ketika menjelaskan tentang wacana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Pak Jokowi sendiri memberikan respon ya teman-teman terhadap rencana pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati. Kita lihat. Soal rencana Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega akhir bulan ini. Sangat bagus, sangat bagus. Nah, sangat bagus ya, kata Pak Jokowi. Negara sebesar Indonesia ini berangkulan, persatuan itu akan memberikan sebuah kekuatan yang baik dalam rangka pembangunan nasional kita, karena stabilitas politik itu akan mempengaruhi juga bidang ekonomi kita. Ya. Pak, ini kan kemungkinan tidak ada oposisi kalau nanti bisa ketemu. Itu nanti gimana Pak? Kalau ada pertemuan nggak akan ada oposisi, itu gimana? Pertemuan ya, tadi kan saya sampaikan kebaikannya kalau ada pertemuan. Nah, itu dia respon dari Pak Jokowi teman-teman, terlihat mendukung, apalagi kalau memang niatnya ini berhubungan dengan kebaikan politik ke depannya. Pertanyaannya, apa hasilnya nanti kalau memang ada pertemuan dan apa untungnya untuk rakyat? Nah, ini bakal dijawab oleh Pak Adi Prayitno di sini. Saya kira itu memang sudah lama diwacanakan. Kita ingat persis pasca Pilpres 2024, Prabowo ingin merangkul semua partai politik, terutama partai-partai politik yang kalah. Sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar, sudah bertemu dengan Surya Paloh, sudah bertemu dengan Ahmad Syaihu. Prabowo hanya belum bertemu dengan Megawati sebagai salah satu partai yang kalah dalam pemilu. Jadi wajar kalau kemudian Said Abdullah membantah secara tebal bahwa jangan ada kait-kaitan ketika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo itu disangkut pautkan dengan proses hukum yang saat ini sedang diperjuangkan dan dihadapi oleh Hasto. Nah, yang kedua yang menarik, ketika ada pertemuan soal kemungkinan Megawati dengan Prabowo Subianto bertemu, ini pasti selalu dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Loh, kenapa Pak Jokowi selalu dikait-kaitkan? Tentu ada rumus yang selama ini seakan-akan baku. Rumusnya adalah selama hubungan Jokowi dengan Prabowo Subianto itu baik-baik saja, rasa-rasanya Megawati tidak akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Sepertinya begitu. Tapi sebaliknya, kalau kemudian hubungan Prabowo dengan Jokowi itu tidak baik-baik saja,
alias mulai merenggang atau mulai bayang-bayang Jokowi tidak terlampau kuat dengan Prabowo, maka sangat mungkin Megawati akan melakukan pertemuan politik dengan Prabowo. Jadi wajar kalau kemudian di seberang yang lain, ketika wacana pertemuan Megawati dengan Prabowo ini belakangan semakin mengeras, kalau terjadi di bulan Januari misalnya, atau di bulan April saat Kongres PDIP, pasti publik mengaitkan betapa pengaruh Jokowi, bayang-bayang Jokowi kepada Prabowo Subianto itu sudah mulai memudar. Artinya Prabowo ingin menunjukkan kepada publik dan kepada siapapun bahwa saat ini Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia yang tak ada satupun orang yang bisa mengintervensi, tak ada satupun orang yang kemudian bisa membayang-bayangi, dan kemudian apalagi bisa mendikti dari Prabowo Subianto. Karenanya kalau betul ini terjadi pertemuan Prabowo dan Mega, tentu pesan politik yang bisa ditangkap adalah Prabowo ingin membangun keseimbangan politik dengan siapapun. Keseimbangan politik dengan partai Kim, partai-partai non-Kim, keseimbangan politik dengan Jokowi, dan keseimbangan politik dengan PDIP tentu saja. Inilah yang saya kira menjadi diskursus yang belakangan cukup menguat. Di mana kalau peristiwa politik pertemuan Prabowo dan Mega ini terjadi, pasti yang diserang, pasti yang dihujat, pasti yang kembali dimention itu adalah Jokowi. Pak Jokowi. Yang pastinya akan disebut pengaruh politiknya, bayang-bayang politiknya tak lagi signifikan kepada Prabowo Subianto. Ya inilah politik kita. Sekalipun Jokowi ada di Solo, kemudian Prabowo itu di Jakarta, Megawati di Jakarta, setiap peristiwa apapun di negara ini pasti selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Iya, betul, selalu dikait-kaitkan, selalu menjadi tema utama ya teman-teman. Apalagi ketika ada ya PDIP gitu kan yang dibahas di sosial media, ada problem ke Pak Jokowi. Dimulai dari Bu Meganya, Pak Hasto, kemudian Pak Didi Sitorus ya. Itu sering menghubungkan sesuatu hal yang terjadi itu dengan Pak Jokowi. Kalau Bu Puan rasa-rasanya jarang teman-teman. Dan memang Bu Puan terlihat respect ya kepada Pak Jokowi. Jadi jarang nyenggol-nyenggol gitu. Itulah yang saya kira menjadi penting kenapa saya harus bicara tentang soal kemungkinan ini kapan kira-kira Megawati dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu. Kalau mau jujur sebenarnya publik sudah bosan kapan misalnya menunggu pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati. Karena kalau kita bicara tentang konteks kepentingan politik, apa urgensinya bagi Prabowo untuk bertemu dengan Megawati? Gimana nih Dulu jawabannya? Mungkin Prabowo butuh support politik, merangkul semua partai, merangkul pihak-pihak yang kalah pilpres. Tujuannya adalah akomodasi politik, mengamankan kepentingan politik parlemen, sehingga tidak ada resistensi dan protes apapun. Tapi sampai hari ini, hampir bisa dipastikan 85% dukungan politik baik di ekstra parlemen ataupun dukungan politik yang ada di DPR itu semuanya total sudah diberikan kepada Prabowo Subianto. Artinya apa? Kalau argumennya Prabowo itu kepentingannya adalah argumentasi stabilitas politik, saat ini dukungan politiknya cukup kuat kepada Prabowo dan politik cukup stabil. Bahkan PDIP sekalipun belum resmi menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo, tapi publik tahu. PDIP dalam banyak hal pasang badan dan memberikan dukungan secara total kepada Prabowo. Ketika ada kenaikan PPN 12%, PDIP dukung penuh. Ketika ada misalnya program makan bergizi gratis, PDIP dukung penuh. Jadi itulah secara politik orang berhitung. Apa urgensinya bagi Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Megawati? Mungkin dulu Prabowo itu butuh bertemu dengan PDIP dan Megawati untuk mengamankan kepentingan politik partai dan dukungan politik di parlemen. Tapi seiring sejalan berkembangnya waktu, sudah hampir 100 hari Prabowo jadi presiden, tak ada satupun resistensi, tak ada satupun gejolak dan perlawanan politik yang ada di parlemen. Jadi dalam konteks itu sebenarnya tak ada pentingnya Prabowo itu berjumpa dengan PDIP. Tapi setahu saya di luar hal-hal soal kepentingan stabilitas politik, mazhab Prabowo Subianto itu adalah zero enemy. Jadi siapapun bagi Prabowo Subianto layak untuk dirangkul, layak untuk diajak bekerja sama, tentu bagaimana mewujudkan visi misi dan janji politiknya di 5 tahun yang akan datang. Jadi disitulah kemudian kenapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto kembali ramai diperbincangkan. Tapi pertanyaan kritis yang terakhir,
Lalu apa pentingnya bagi rakyat jika Megawati jadi bertemu dengan Prabowo Subianto? Apa urgensinya bagi rakyat di bawah ketika Prabowo Subianto jadi bertemu dengan Megawati? Harus diakui, ini tidak ada relevansinya. Rakyat ya tetaplah rakyat. Mereka sibuk dengan keseharian hidupnya, berkelahi dengan kehidupannya yang dari dulu misalnya tidak pernah sejahtera. Mereka masih susah untuk mendapatkan akses terhadap dunia pekerjaan, susah terhadap akses pendidikan, susah untuk mendapatkan ekonomi yang terus berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto yang terus diwacanakan hampir setiap saat, ini tidak ada korelasinya dengan kepentingan rakyat yang ada di bawah. Tidak ada korelasinya dengan kepentingan rakyat yang ada di bawah, kata Pak Adi Prayitno, dan tidak ada urgensinya juga bagi Pak Prabowo pertemuannya itu, teman-teman. Dan memang Pak Adi Prayitno itu dinilai seorang yang memang objektif, teman-teman. Dari penjelasannya juga tidak condong ke satu pihak ya. Mungkin ada pendapat yang lain dari teman-teman, misalkan kalau memang Bu Mega jadi gitu bertemu dengan Pak Prabowo ingin melindungi Pak Hasto, misalkan ini mah ya, karena status Pak Hasto itu sendiri kan tersangka yang memang ya harus diperiksa oleh KPK. Ketika dipanggil kan Pak Hasto bisa pulang ya, bisa pulang dan tidak ditahan, teman-teman. Ya seperti itulah teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it, catch you later.